Hai, kenalkan nama saya Dinar Pandansari, tapi teman-teman memanggil saya Dinar. Saya adalah ibu dari 2 orang anak dan juga seorang istri. Bulan Juni, 2 bulan lagi, saya akan merayakan ulang tahun pernikahan ke-14 tahun. Dalam perjalanan pernikahan kami, saya merasakan naik turunnya romantika rumah tangga. Baik itu dalam mengelola komunikasi dengan pasangan, mengurus anak-anak, membangun karir, dan seterusnya. Karena itulah kemudian saya berpikir bahwa kita perlu sebuah tempat untuk keluarga-keluarga di Indonesia punya teman bicara dan punya teman untuk belajar bareng-bareng. Jadi bukan cuma sekedar curhat, tapi benar-benar belajar juga. Karena ternyata berkeluarga itu perlu keterampilannya. Nah, saya nggak sendirian, saya bersyukur bahwa saya punya 2 orang sahabat ini. Ada Imelda dan ada Sasha. Halo, saya Imelda. Di Demi Kita yang tadi udah diperkenalkan sama Dinar, aku tuh dipanggilnya kakak pertama. Sama seperti Dinar, saya juga sudah menjalani kehidupan berumah tangga 14 tahun dengan 1 orang anak. Sebagai kakak pertama, ceritanya aku nih tempat belajar gitu. Jadi Demi Kita tuh pengen ngajarin keterampilan keluarga buat temen-temen, tapi nggak cuma sekedar belajar aja. Kita tuh ada kurikulumnya teman-teman. Kurikulumnya itu ada bagian yang dimulai dari diri kita sendiri. Soalnya kita perlu supaya kuat dan siap gitu. Jadi dirinya juga dibenahin dulu. Terus gimana ngasuh anak, gimana berelasi dengan pasangan, sampai nanti kita juga jadi anak yang berbakti dan mengurus orang tua kita. Lengkap. Nah, kita tuh punya kelas-kelas digital, nanti bisa dilihat sama teman-teman ya, ada informasinya. Nah, selain belajar supaya kita tuh nggak cuma sekedar tahu, tapi emang perilaku kita berubah, kita benar-benar mampu. Ada kelas yang juga bisa teman-teman ikutin. Bisa kelas digital, bisa juga ada kelas-kelas komunitas yang akan bantu teman-teman supaya teman-teman tuh benar-benar kayak dapat dorongan, dapat support, tiap hari ngobrol. Jadi bukan cuma ilmunya nambah, tapi yakin, aku bisa ya dan aku bisa praktekin. Nah, soal komunitas, aku mau memperkenalkan teman aku juga nih, Sasha. Halo, nama saya Sasha. Saya ibu dari 2 orang anak dan saya sudah menikah ya kira-kira sudah hampir 9 tahun. Nah, kalau misalnya tadi dari Mbak Imel bilang kalau dia adalah kakak pertama, kalau saya di sini adik kedua. Sama seperti kakak-kakak saya di sebelah ini, saya masih terus selalu ingin belajar untuk menjadi orang tua, menjadi pasangan, menjadi anak yang lebih baik. Nah, kalau saya mungkin metodenya agak berbeda. Kalau saya suka sekali bermain. Jadi di Demi Kita ini kita menciptakan banyak sekali alat-alat permainan. Dari contohnya kartu, kemudian ada juga kami membuat jurnal, kemudian kami juga nantinya ingin menciptakan board games juga, permainan untuk keluarga bisa mainkan bersama. Nah, selain itu sebenarnya juga sekarang ini karena sudah era digital, sudah pasti saya suka sekali untuk menonton konten-konten yang menarik, yang menggelitik gitu ya. Dan saya percaya sekali bahwa sekarang ini teman-teman di luar sana pasti sering sekali belajar dari hal-hal yang sifatnya menarik seperti ini ya, dari mungkin dari video-video pendek, kemudian dari konten-konten yang suka beredar di media sosial. Nah, itu juga menjadi concern kami di Demi Kita, bagaimana menyajikan konten-konten edukatif tapi juga bisa menginspirasi bagi teman-teman di luar sana. Ya kan Mbak Dinar? Betul sekali. Jadi teman-teman, kenapa kita bertiga hadir di sini juga adalah karena kita mau mulai sebuah konten YouTube baru, yaitu terkait masak-masak. Jadi kita belajar masak sambil makan bareng, tapi juga sambil ngobrol. Ngobrol apa kita hari ini? Kayaknya tadi kita ngobrol-ngobrol tuh sebenarnya kan mau menyajikan apa tadi? Masak-masak. Tadi kayaknya lo ada sesuatu yang mau dibilang deh, Din. Kayaknya kalau kita belajar sesuatu tuh Makin lemes kalau sambil makan. Salah. Gimana tuh? Jangan pancing aku ya. Gawat ya? Belajar.
ini kakak pertama, image-nya harus belajar. Tapi kita sebenarnya kan hari ini tuh mau kita kan punya acara atau punya kegiatan masak-masak gitu kan, masak-masak tapi bukan cuma masak-masak sih, sebenarnya juga kayak ada ngobrol yang santai tapi jadi kayak penguatan gitu ya. Aduh, penguatan banget. Aku jadi inget kemarin tuh kayaknya Sasha tuh ada cerita tapi keputus. Iya bener. Apa sih? Lanjutin dong, penasaran. Iya, jadi gini, kemarin itu saudaraku nelfon, dia ya emang kita dekat sih, terus dia cerita lah, baru nikah, emang masih ya baru inilah setahun lah ya dia baru nikah, terus cerita kalau misalnya setiap kali dia ke rumah mertuanya atau misalnya mertuanya main ke rumah, itu suka apa aja dikomenin, dari mulai dari mulai makanan lah, dari mulai malas-malas aja, kok ngapain aja gitu kan, terus dari mulai ya dari rumah yang agak berantakan, terus Luar biasa. dan mereka kan udah punya baby kan, udah punya anak, terus ya dikomenin aja kayak misalnya jangan dimandiin dulu gitu, kayak misalnya atau ya pokoknya Harus macam-macam lah. ketemu Kak Imel itu mertuanya. Iya benar. Mungkin aku Mertuanya ya. Mertuanya ya, Mel. Mertuanya aku benar. kasih kelas bagaimana mertua, menjadi benar. komentator. Ih, benar, Kan dia benar. suka berkomentar. Benar banget. Tapi kayaknya tadi kamu juga bilang selain ngobrol curhatan saudara yang kasihan banget ya, banyak di interview. Aku tadi ada sempat mencium aroma-aroma masakan loh. Sebenarnya apa sih yang terjadi? Kenapa aku nggak tahu apa-apa? Padahal ada bau masakan. Kenapa ini baunya tuh juga kayak Sasha itu ngundang temennya, ya kan? Oh. Tetangga. Mana ya dia? Mana ya dia? Belum muncul. Nah, ini dia. Nah, jadi aku mau memperkenalkan nih Mbak Imel dan Mbak Dinar, ini temanku, namanya Fasya. Dia itu adalah seorang home chef kali ya. Home cook lah. Home cook lah ya, home cook. Jadi emang suka masak. Terus tapi juga pernah ikutan kemarin ajang memasak yang cukup wow di TV itu. Nggak usah disebut atau Nggak usah disebut? Tidak Oh, nggak usah. disebut. Udah terkenal lah itu. Iya. Terus kayaknya kita mau dimasakin nih makanannya enak-enak. Mimpi apa aku semalam? Jadi sebenarnya aku tuh lagi tes resep. Sebentar lagi kan kita mau Betul. kumpul-kumpul keluarga Iya. lagi. Jadi aku tuh lagi tes resep kayak mau bawa dessert buat acara besok nanti nih di acara keluarga. Kenapa? Soalnya itu caraku untuk dekat dengan keluarga besar bener dari tuh. suami. Itu jadi tipsku gimana caranya dulu nih zaman-zaman pacaran yang kayak pertama kali ayo Fasya datang ke rumah keluarga besarku, wah itu kan cenat-cenut gimana caranya untuk menarik hati, biasanya orang tuh happy tuh kalau perut kenyang. Iya benar sih. Jadi benar. kayak bawa saja makanan yang berbeda daripada makanan keluarga itu, karena kan kalau lebaran kan pasti kan udah segala macam santan-santanan. Iya. Iya, Harus iya, yang benar-benar. berbeda. Benar, Jadi benar. dia inget keluarga. Oh, ini pacarnya Rian nih yang dulu bawa ini Iya. ya gitu. Jadi memorinya baik. Nah, itu Iya, iya, caranya benar. untuk Benar-benar. dekat dengan keluarga pasangan. Itu dariku. Tapi kalau Fasya masak sendiri ya, kalau aku sih paling langsung beli sih kayaknya. Udah banyak ada yang bawa opor segala macam, oke aku beli. Kalau ini kan masak ya. Iya, itu tadi akan cara marketingku, kuliahnya marketing soalnya. Oh, iya, iya, Aku benar, pikir benar. kalau dari bikin sendiri agak lebih Agak added value-nya Iya, ada gitu ya. Aku nggak bisa masak loh. Aku juga sama sih. Nggak bisa masak. Aku juga. Waktu mulai nikah tapi. Oh, iya. Tapi kamu. setelah nikah sih aku belajar. Iya, benar. Harus kecemplung. Kalau aku ini nggak ada pembantu dulu. Nggak ada. Paksa rela ya? Terpaksa jadinya belajar gitu. Ini Kalau kayak dulu momok banget. Berbeda-beda berarti. Berbeda-beda. Mulai bisa masak pas udah nggak ada pembantu. Iya, Akhirnya betul. sekarang apa patokannya sih? Asal suami sama anak bilang enak. Bener. Iya. Asal suami dan anak bilang enak, aku udah puas. Udah cukup. Nah, kalau Jeng gimana Jeng? Setelah nikah. Iya, sama. Setelah nikah sama sih. Sama. Aduh, ini Anak bilang oke, anak bisa makan, dia nggak perlu bilang oke. agak sedikit ada unsur terpaksa. Kalau Mbak Ina, Kirain nggak ditanya-tanya dari tadi. Aku kayaknya dari dulu, sekarang, dan mungkin sampai nanti nggak bisa. Sekarang kita sudah dimudahkan kok dengan semuanya ya. Enggak. Aku batalkan itu. Aku bisa masak dengan alirannya bukan kordon bleu, bukan gitu ya. Kordon bleu. Tapi namanya resep tunjuk dan
Oh iya, Wah. iya, iya, iya. Mbak, bikinin dong. Gitu. Iya, iya, iya. Jadi luar biasa ya. Ini kita kedatangan yang bisa masak, sedangkan ini keterampilannya bertingkat dari yang Profesional, Ini oke. sesuai ranking loh. Memaksa. Nggak sengaja padahal ya. Iya. Tapi tahu nggak sih tadi itu nyambung loh tanpa sengaja. Cenat-cenut ngadepin keluarga besar. Terus tadi barusan Sasa baru aja cerita soal Iya. apa namanya intervensi. Saudara yang Intervensi. betul. Ya, jadi memang sih karena kita mau besok halal bihalal kan, Yes. udah mulai nih karena Iya. udah Bentar mulai lagi mau lebaran ya. udah boleh mudik kan sekarang. Betul, sekarang kalau kita udah vaksin Iya. udah 3 kali, terus atau antigen atau Antigen PCR, udah kita nggak- udah bisa kumpul nih. Betul, Sekarang banyak betul. orang udah mulai mikir-mikir mau mudik ya. Iya. Dan ketemu deh sama siapa? Tante yang di Sasak Tinggi. bukan. Jadi sekarang deg-degannya adalah pas mau dibawa, selain udah dapat solusi, mau bakal bawa apa. Iya. Tapi yang dihadapin ketemu siapanya itu yang masih cenat-cenut. Betul. Tapi kalau aku penasaran juga sih, kalau kalian ceritanya tuh awal masuk ke keluarga kalian tuh gimana? Kalau itu kan caraku nih tadi. Kalau kalian beda banget nggak gitu sebenarnya? Kalau aku dulu keluarganya tuh nggak terlalu beda lah ya gitu. Soalnya sama-sama rumahnya sama, deket daerahnya, jadi karakternya mirip. Kalau keluarga kalian gimana? Aku gara-gara bilang mirip-mirip, kalau aku beda banget. Karena gini, dari kalau keluarga orang tuaku, karena kami tuh dari sejak kecilnya itu merantau kan, mamaku tuh kan dari Sumatera Barat, kemudian papaku dari Jawa Timur, tapi tinggalnya kemudian di Bandung. Jadi terus udah gitu, boleh dibilang tuh kayak keluarga ya nggak terlalu banyak lah di kota Bandung gitu. Jadi dan karena pertemuan dua kultur ya udah kayak biasa aja lah ya. Kalau misalnya halal bihalal apa segala macam ya kita sungkem sama orang tua tapi biasa. Nah suamiku keluarganya kan lebih homogen karena Jawa. Jadi kalau acara sungkeman tuh serius, bener-bener adat. Iya bener-bener kayak Jalan jongkok nih, jalan jongkok. bener gitu, bener. Jadi sesuai urutannya gitu, ada urutan kakak, urutan ade. Dan aku karena Mas Denny kan kakak sulung kan, jadi aku yang pertama gitu. Terus sambil dikasih petuah-petuah sambil gitu ya, sambil dielus. Oh enggak. Terus perasaanmu gimana? Dina? Tapi ya aku sih karena seneng ya, maksudnya sesuatu yang berbeda gitu benar. kan. Jadi kayak jadi kayak ada pengalaman Iya, baru iya. gitu. Cuman mungkin kalau aku bisa mikir sih, aku bisa ngerasa bahwa ada juga mungkin kita kalau terlalu berbeda itu bisa terasa intimidatif ya, kayak terintimidasi karena beda banget gitu kan. Nah kalau aku sih tipsnya sebenarnya mudah, amatin aja, Iya, iya. ATM itu loh, amatin, Wah, aku suka tuh ATM. ditiru, ATM yang ngeluarin duit ya, Ngeluarin duit. mentang-mentang ntar lagi THR. Oh iya. Lebih enak bau itu juga bener-bener. Fokus. Amati, M-nya apa tuh? Money. Iya, ATM. Money. Amati, tiru, mani. Enggak, karena aku juga nggak berani modifikasi dong, ya kan. Kebiasaan keluarga ini ya, lain. ngasih. Iya, Iya, benar. kan sungkemnya nggak mungkin dong, sungkem gayanya Amin. Jadi amati tiru gitu Amati, ya. tiru aja, udah gitu. Terus menurut aku sih kayaknya gitu cara yang paling aman ya kalau kita pertama kali nih mau diperkenalkan sama keluarga besar calon pasangan kita. Ya udah. Setuju banget. Ada yang beda-beda, ada yang mungkin Iya. kata-katanya. Nah, tapi kalau kata-katanya menggelitik Nah, atau itu. itu gimana tuh? Gimana? Ada tips nggak nih? Kalau aku sih, ya bener tuh. Yang kemarin aku sempat cerita juga kan sama kalian gitu. Sebelum diperkenalkan ke acara keluarga besar, kita tanya dulu nih. Itu kan emang harus lah ya tanya gitu. Jadi dapat tips dari pasangan kita gitu. Siapa sih anggota keluarga yang tipe tante sambel gitu? Sambal enak nggak? Atau tante sasak tinggi gitu. Yang kalau ngomong Dibahas dari atas sampai bawah. yeay
dilihat atas sampai bawah. Iya. Puas tante. Jadi yang kayak gitu. Apakah mungkin bisa jadi loh gitu. Misalnya ngomongnya tuh mungkin buat dia tuh bercanda, tapi kita yang baru datang gitu yang gitu kan, yang langsung aduh deg-degan gitu. Cenut tadi kalau Fasya bilang. Sebenarnya sih kalau kayak gitu, makanan tadi. iya. Tapi sebenarnya sih kalau menurut aku kalau kayak gitu memang harus pinter-pinter si pasangannya ya. Maksudnya untuk membentengi, untuk karena kan kita masuk terjun ke dalam keluarga yang berbeda dari kita sendiri. Berarti memang pasangan kita harus apa ya, mencoba untuk harus kompak benar. Pasangan juga harus kasih tahu sebelumnya kalau tipe keluargaku seperti ini loh, gitu ya, supaya kita juga bocoran siap. ya. Dan juga kalau misalnya ada masalah juga, kalau bisa pasangan juga udah siap untuk ya pasang badan lah palingan, gitu kan. Pasang badan. Aku membentuk hati nih. Bentar, kita ingat yang satu tadi udah berbelas tahun, ini udah 9 tahun, aku 6 tahun, kayak jadi gemes sih ya gitu ya. Tapi yang menarik tadi aku tuh denger Mbak Imel bilang kan komunikasi. Berarti emang itu begitu penting ya kita ngobrol antara pasangan. Betul banget. Tapi terus juga Sasa bilang udah harus siap. Berarti itu juga kunci awal ya sebenarnya. Siap dulu bawa pasangan ke keluarga. Kalau emang belum siap dan belum dipersiapkan, mendingan tunggu lebaran tahun depan gitu. Akan baper-baper yang nggak penting gitu kalau kita belum siap gitu ya. Itu jadinya berbahaya, belum sempet diamati dan tiru udah baper duluan gitu kayak aku mau pulang ya. Iya gitu. Tapi ini berarti konteksnya sebelum nikah ya, kalau kayak gitu betul, ya. betul. Iya. Aku sih nggak pernah punya pengalaman sebelum nikah dibawa ke lebaran sih. Jadi mungkin waktu itu suamiku lagi mempersiapkan kayaknya. Ya ampun udah capek ya ketawa-ketawa kita ngobrol ya. Cobain ini yuk tiramisu aku. Udah yuk. jadi ya? Yuk. Oke. Ya aku jealous loh sama kalian. Aku harus pergi duluan. Iya, maklumlah kakak pertama. Bosok candi. Saya punya keraton yang harus diurus. Luar biasa. Baik, kalau gitu bawa uang yang banyak nanti ya. Kalau gitu aku pamit dulu ya. Iya, oke. Nanti kita kumpul-kumpul masak lagi ya. Dadah. Ayo kalau gitu kita mencoba. Mari Chop.